Halo, dengan V di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 4 akan membahas tentang prevalensi merokok. Kelompok 4 beranggotakan Farida, Herda, Salimah, dan V sendiri. Nah, merokok adalah suatu kebiasaan menghisap rokok yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Rokok merupakan salah satu bahan adiktif yang artinya dapat menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya. Perokok terdiri dari perokok aktif dan pasif. Untuk perokok aktif adalah seseorang yang sudah menghabiskan 100 batang rokok dan tetap merokok dalam 1 tahun terakhir. Sedangkan perokok pasif adalah seseorang yang tinggal satu rumah dan bekerja dalam satu ruangan bersama perokok aktif secara berkelanjutan. Tahukah kamu, saat ini Indonesia menghadapi ancaman serius akibat meningkatnya jumlah perokok. Prevalensi perokok laki-laki di Indonesia merupakan yang tertinggi di dunia dan diprediksi lebih dari 97 juta penduduk Indonesia terpapar asap rokok. Alasan orang merokok. Alasan pertama kali merokok dari berbagai hasil penelitian, diantaranya yang pertama itu biasanya orang itu hanya coba-coba, lalu yang kedua agar terlihat gaya atau gengsi, lalu yang ketiga meniru orang tua, lalu yang keempat biasanya sebagian orang menganggap itu sebagai lambang dari kedewasaan, lalu yang kelima sebagai penghilang stres. Nah, bagi kebanyakan pelajar, mulai merokok disebabkan oleh dorongan lingkungan. Contohnya, pelajar tersebut merasa tidak enak kepada teman-temannya karena dia tidak merokok, sehingga dia pun mulai merokok dan akhirnya menikmati rokok tersebut. Kebanyakan pelajar juga beranggapan bahwa dengan merokok, dirinya merasa sangat hebat, gaya, dan ditakuti. Padahal jika tidak pandai-pandai menjaga dirinya, rokok adalah awal dari terjerumusnya seseorang kepada obat-obatan terlarang. Bahan-bahan rokok yang berbahaya bagi kesehatan. Setiap batang rokok mengandung lebih dari 4.000 jenis bahan kimia berbahaya bagi tubuh. 400 diantaranya bisa berefek beracun, sedangkan 40 diantaranya bisa mengakibatkan kanker. Ini adalah sebagian dari contoh-contohnya. Nikotin yang merupakan zat yang menyebabkan adiksi atau ketagihan karbon monoksida. Gas berbahaya ini seharusnya hanya ada dalam pembuangan asap kendaraan. Kemudian, tar yang biasanya digunakan untuk mengaspal jalan raya dan penyebab kanker. Kemudian ada DDT atau diklorodiphenyl trichloroethana, merupakan racun serangga yang biasanya digunakan untuk membunuh nyamuk, semut, atau kecoa. Nah, kebiasaan rokok itu dapat menyebabkan berbagai penyakit dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Kenapa? Karena kandungan-kandungan di rokok itu sendiri dapat menyebabkan berbagai penyakit yang diantaranya yaitu yang pertama ada rambut rontok, yang kedua ada katarak, yang ketiga ada kulit keriput, yang keempat bisa timbulnya hilangnya pendengaran, kemudian kelima kanker kulit, dan bisa juga beresiko tinggi terkena kanker paru-paru dan jantung. Selanjutnya, cara menghentikan merokok dan cara menghindarinya. Agar terhindar dari kebiasaan merokok, maka sepatutnya kita menanamkan keyakinan yang kuat bahwa kebiasaan merokok itu tidak akan pernah menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Menghentikan kebiasaan merokok itu dilakukan secara perlahan, bukan secara mendadak, dan menanamkan sikap asertif pada diri serta pemahaman akan dampak negatif rokok terhadap kesehatan. Pengalihan aktivitas pada waktu tersebut bisa dilakukan aktivitas-aktivitas lain yang tentunya lebih positif untuk menghindari kebiasaan merokok. Tidak mengikuti kebiasaan perokok dan seperti tidak mengkonsumsi minuman beralkohol dan kopi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.